Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan berjuta-juta kenikmatan kepada kita semua. Kedua kalinya salawat serta salam selalu kita haturkan, kita tujukan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya, diakui umatnya, dan nanti mendapatkan syafaatul udmah di hari kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kali ini saya akan menyampaikan kultum dengan judul Merajut Ukhuwah Menggapai Kerukunan. Secara garis besar, salah satu persoalan umat Islam adalah belum terwujudnya kesatuan visi dan misi dan gerakan keumatan terkait masalah kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Umat Islam masih terkotak-kotak dalam firqah politik yang terkadang mudah diadu domba demi kepentingan sesaat. Maka secepatnya diperlukan reformasi manajemen keumatan dan penguatan ukhuwah. Ukhuwah harus terus-menerus diupayakan penerapannya dalam kehidupan umat manusia dalam rangka mewujudkan kerukunan antar umat beragama dan perdamaian di muka bumi. Ukhuwah memiliki makna persaudaraan, adanya perasaan simpati dan empati antara pihak satu dengan pihak yang lain. Ukhuwah yang perlu dijalin dan dibina bukan hanya intern seagama saja, akan tetapi lebih luas lagi adalah antar umat beragama. Pada umumnya, ukhuwah dibagi menjadi 3 macam, yaitu ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama umat muslim. Yang kedua, yaitu ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama umat manusia. Dan yang ketiga adalah ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan sesama bangsa. Adapun yang pertama, ukhuwah Islamiyah merupakan persaudaraan yang berlaku antar sesama umat Islam atau persaudaraan yang diikat oleh akidah atau keimanan. Ukhuwah Islamiyah adalah keterikatan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan akidah. Selama akidahnya sama, tanpa membedakan golongan, madhab maupun organisasi, seluruh muslim di dunia ini bersaudara yang patut dilindungi, dibantu, dan diperjuangkan hak-hak mereka atas Islam. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Innamal mu'minuna ikhwah فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Kaum muslimin rahimakumullah, landasan utama untuk persatuan dan persaudaraan umat Islam ialah persamaan kepercayaan atau akidah. Namun demikian,
tidak dapat dipungkiri bahwa sesama akidah pun sering terjadi perbedaan. Perbedaan ini bisa disebabkan karena perbedaan ilmu pengetahuan, penafsiran, maupun latar belakang keilmuan. Sebagai contoh, setiap menghadapi bulan Ramadan, umat Islam sering dihadapkan pada perbedaan penentuan awal puasa. Alangkah indahnya jika perbedaan tersebut disikapi secara bijak. Biarkan mereka memiliki keyakinan tentang cara menentukan awal puasa. Masing-masing memiliki argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Hargai saudara kita yang sholat tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat. Akan lebih utama jika setiap individu semakin meningkatkan kualitas ibadah sholatnya, bukan mempersoalkan lagi jumlah rakaat yang harus dijalankan. Perbedaan pendapat di antara sesama muslim jangan dijadikan sebagai alat permusuhan, tetapi sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan. Jika perbedaan pendapat di antara saudara muslim dianggap sebagai musuh, pada akhirnya akan mengancam ukhuwah Islamiyah yang pada akhirnya dapat melumpuhkan kerukunan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat ukhuwah Islamiyah termaktub dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103 yang artinya, berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, tetapi Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Kaum muslimin rahimakumullah. Adapun yang kedua yaitu ukhuwah insaniyah atau basyariyah, yaitu persaudaraan yang berlaku kepada semua manusia secara universal tanpa membedakan suku, ras maupun golongan, karena pada hakikatnya seluruh umat manusia adalah bersaudara, berasal dari seorang ayah dan ibu yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Mengakui bahwa seluruh umat manusia di belahan dunia adalah saudara. Bisa saja berbeda agama, namun sebagai sesama umat manusia masih bisa saling menyapa, berkomunikasi, dan bekerja sama dalam masalah-masalah sosial maupun kemanusiaan. Rasulullah SAW telah memberikan contoh kepada kita suatu perilaku yang baik terhadap penganut agama lain. Suatu hari ada rombongan jenazah Yahudi yang akan lewat. Kemudian Rasulullah langsung berdiri sebagai tanda penghormatan. Kemudian ada sahabat yang protes, "Wahai Rasulullah, tapi dia itu adalah orang Yahudi." Kemudian dengan santun Rasulullah menjawab, "Bukankah dia manusia?" Perilaku Rasulullah SAW tersebut menunjukkan betapa beliau sangat menghormati agama lain. Rasulullah tetap membangun hubungan baik dengan sesama manusia, menghormati, menghargai, dan mengakui eksistensi penganut agama lain sebagai makhluk Allah. Jawaban Rasulullah tersebut melahirkan satu sikap yang indah untuk berlapang dada dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Adapun yang ketiga, ukhuwah wataniyah wan nasab, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan, atau dengan kata lain, persaudaraan atas dasar kebangsaan. Persaudaraan yang diikat oleh jiwa nasionalisme tanpa membedakan golongan, agama, suku, warna kulit, adat istiadat, atau aspek-aspek lainnya. Dalam arti perwujudan kerukunan umat beragama
dalam masyarakat sebangsa dan setanah air. Untuk dapat mewujudkan ukhuwah watoniyah dibutuhkan usaha keras dan kerjasama dari berbagai pihak, mencakup masyarakat biasa hingga para petinggi negara. Dengan saling menjaga kerukunan antar umat beragama, menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di Indonesia, untuk menjunjung tinggi martabat bangsa di mata dunia. Oleh karena itu, perlu kita garis bawahi bahwa dalam menjalin dan menjaga kerukunan umat beragama tidak hanya dapat dilakukan dengan satu macam ukhuwah saja. Ketiganya harus saling terkait dan saling melengkapi. Ukhuwah insaniyah tak akan bisa dicapai jika kedua ukhuwah lainnya belum tercapai. Jika ukhuwah watoniyah dilupakan, maka akan timbul fanatisme terhadap Islam sehingga non-muslim akan merasa diabaikan hak-haknya. Sedangkan jika melalaikan ukhuwah Islamiyah, tentu akan terjadi pemikiran yang sangat amat sempit. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama belajar dan berusaha untuk selalu menjadi pribadi yang peduli akan pentingnya kerukunan antar umat manusia, di samping perbedaan-perbedaan yang melekat pada pribadi dan golongan umat manusia yang sudah Allah takdirkan dan Allah gariskan kepada kita semua, sehingga menjadikan kita semua sadar dan mengakui bahwa perbedaan adalah rahmah, perbedaan adalah ajang silaturahmi, dan memahami perbedaan adalah ladang amal ibadah yang menghantarkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Apabila ada kesalahan, itu murni dari saya, dan semua kebenaran hanya bermuara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.